Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kedengeran ya suaraku? Oke. Aman suaraku? Kedengeran, Kak. Aman, Kak, aman. Oke. Nah, mm, kemarin kemarin Adel sama ini udah aku transfer belum ya? Udah kan ya? Ada orangnya nggak? Adel sama siapa ya kemarin yang jadi gini teman-teman. Kalau nge-zoom sama aku, nanti kalau jawab soal, kalian sampai habis nih ikut. Nanti ada soal nih. Nah, soal itu kalau kalian jawab di sela-selanya Adel sama Andini nggak sih? Adel, Andini sama satu lagi aku lupa tuh. Nah, kemarin kalau misalkan belum ditransfer kabarin ya. Tapi Adel udah deh kalau nggak salah sama Andini ya nggak sih? Nanti kalian jawab soal. Kalau jawab soal, nanti kalian bakalan dapat hadiah dari aku gitu ya. E-wallet lah. E-wallet mulai dari 10 sampai 20.000 tergantung hadiahnya gitu. Nanti pas Maret, pas kita lagi intensifnya gitu. Jadi Maret tuh nanti rencananya kita hampir tiap hari bahas soal-soal tryout. Jadi teman-teman ikut tryout nih di kita gitu. Nanti teman-teman mulai tanggal 9 tuh kita bahas-bahas soal-soal tryout yang udah teman-teman laksanain gitu kan, teman-teman gratis tuh tryoutnya 1 sampai 10 gitu ya. Jadi teman-teman nanti boleh kita di Zoom bahas soal tryout dan itu bakal lebih seru lagi sih buat bahas kuisnya gitu ya. Nah, oke. Sebelum ke situ aku mau kenalan dulu deh sama teman-teman sebelum ke basic modeling sama bentuk form. Oke, kalau ditanya Kak, matematik modeling tuh apa sih? Matematik modeling. Oke, matematik modeling tuh kayak gini contohnya. Sebelum ke matematik modeling ya, nanti di akhir matematik modeling gitu, sama di minggu depan gitu. Nah, tapi aku mau ke bentuk form dulu dari matematika itu. Nah, matematik modeling gini teman-teman. Ini sorry ya, agak newbie buat ini. Nah, oke, agak newbie buat pakai whiteboard dari Zoom. Jadi gini, usia dari Noval 3. Oke. Nah, usia dari Andin. Sedangkan terus usia dari Budi ya 2 tahun lebih muda. Terus apa lagi nih? Terus oke. Dan usia usia Caca ya 2 kali usia Budi. Oke. Ya, terus berapa lagi ya? Terus habis itu, nah sekarang misalkan ditanyanya, misalkan usia Caca saat ini, berapakah usia dari kalau teman-teman ketemu soal kayak gini, itu teman-teman adalah matematik modeling gitu. Nanti aku kasih spill-nya di akhir gitu ya. Nah, ini di save dulu ya ntar. Nah, ada juga gini teman-teman. Contoh gini, aku dulu waktu di TPB gitu ya, di TPB gitu. Kalau teman-teman taunya mungkin TPB gitu ya, di ITB, TPB. Tapi kalau di IPB, aku IPB ya, yang Bogor gitu. IPB itu namanya bukan TPB, tapi PKU. Aku di PKU gini, eh harga apel ya, harga apel seharga 2 kali harga jeruk. Oke, saat ini harga jeruk 5.000 lebih mahal dari harga mangga. Oke, dari harga mangga. Nah, terus harga mangga sendiri 2 kali lebih murah dibandingkan harga alpukat. Buatlah matematik modeling. Nah, kalau di PKU bedanya gini. Kalau di kuliah beda gini. Kalau teman-teman ditanya kayak gini. Tapi ini konsepnya sama. Nah, aku bakal kasih sekilannya dulu. Tapi aku mau sebelum ke matematik modeling, aku mau ngajarin teman-teman bentuk form. Karena kalau teman-teman nggak tahu bentuk form itu nanti kayak bentuk perbandingan gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu tentang perbandingan, nanti teman-teman agak sulit buat kerjaan matematik modeling gitu. Karena butuh banget perbandingan. Oke, kalau kayak gini kira-kira
ada yang bisa kerjain nggak? Tapi kali ini volunteer deh di awal. Kira-kira kalau kayak gini, ada yang bisa kerjain nggak? Diketahuinya kayak gimana? Aku minta diketahuinya aja sih. Aku nggak minta usia Andinnya berapa. Kira-kira gimana? Ada yang mau volunteer nggak kira-kira? Usia dari Novel 3 kali, usia dari Andin, usia dari Budi 2 tahun lebih muda. Kira-kira gimana? Diketahuinya. Ada yang mau ini? Oke, gini, oke, aku kerjain yang apel dulu. Nanti kalian coba bantu aku yang atas gitu ya, buat matematik modelingnya aja. Nah, ini buat matematik modelingnya gini teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita ketemu soal matematika kayak gini, ya ini biasanya ketemunya di penerapan matematika. Tapi zamanku dulu namanya kuantitatif gitu ya. Nah, dulu aku ketolong banget sama kuantitatif. Makanya aku pengen banget kalian tuh bisa banget matematik. Dan percaya sama aku, kalian tuh bisa. Gitu, mudah kok buat matematika TPS itu nggak sesulit yang dibayangkan dulu pas. Jadi aku ikut UTBK 2 kali, itu MTK Saintek tuh susah banget teman-teman. Itu nggak sesulit itu. Ya, matematika TPS tuh nggak sesulit itu, teman-teman. Percaya sama aku, gitu. Jadi, ini bakal gampang banget, dan teman-teman bisa. Harus yakinin itu ya. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, ini paling seneng banget aku ketemu soal kayak gini. Ini bakal jadi lumbung nilai. Waktu itu, kuantitatifku sekitar 700-an di yang UTBK kedua, gitu, 2020, itu gara-gara kuantitatif ketolongnya, gitu. Nah, gini teman-teman. Kuantitatif itu gini, kalau teman-teman ketemu kayak gini, yang harus teman-teman lihat ini. Oke, informasi-informasi ini, teman-teman. Gitu ya. Contoh, teman-teman biasanya kalau di ini kan diajarin guru ini di apa? Dimisalkan. Kita mau misalkan apel dengan simbol apa nih? Kira-kira. Kita mau misalkan apel dengan simbol apa? Kira-kira. Apel A, boleh. Oke, thank you Andin. Apel A. Lanjut. Ini makanya kemarin aku ajarin aljabar dulu ya. Karena teman-teman biar bakal berhubungan dengan simbol-simbol. Jeruk apa? Jeruk mau apa? Jeruk mau J gitu ya. Jeruk J. Terus mangga mau apa? Mangga mau apa? Mangga mau M, M. Kak. Oke. Alpukat maunya apa nih? Alpukat. Kayaknya kalau A lagi nggak bisa ya. Alpukat maunya apa? Alpukat. Alpukat P. Boleh deh. Oke, thank you nih, Andin. Nih, jadi gini. Kalau ketemu kayak gini. Matematik modelingnya gini ya. Kalau di kuliah, dimintanya biasanya matematik modelingnya aja gitu. Cuman nggak tahu nanti kalian. Nah, apel 2 kali harga jeruk. Harga apel itu sama aja 2 kali harga jeruk. Berarti bisa dong aku tulis apel sama dengan 2J. Oke, kenapa sih 2J? Kan 2 kali J. Ya 2J. Gitu. Oke, sampai sini dulu masih bingung nggak kenapa aku tulis 2J? Jadi harga apel nih sama aja kayak 2 kali harga jeruk. Ya, kita masukin deh ya. Kita kan A sama dengan 2J. Coba kita masukin. Teman-teman pengen harga apel ya. Harga apel 2 kalinya harga jeruk. Teman-teman pengen harga jeruknya berapa? Harga jeruknya berapa? Misal aja. Ini buat testing 2J. Bener nggak aku misalnya dengan 2J? Teman-teman mau harga jeruknya berapa? Oke. Dari Dela, dari Andini, dari Ade, dari Iklima, atau Caca, ada ide nggak? Berapa harga harga jeruk? 10.000 deh. Oke, 10.000. 10 deh ya, berarti ya 10. Oke. 10.000 gitu, 10. Nah, berarti A sama dengan berapa? 2 kali 10. A sama dengan berapa? A sama dengan 2J. A sama dengan 2 kali 10. Ya, 20.000. Kira-kira bener nggak? Aku bikin modelingnya kayak gini. Aku bikin modelnya gini. Model itu maksudnya perumpamaan ya. Bener nggak? Aku bikin perumpamaan A sama dengan 2J. Valid nggak kira-kira modelingnya? Terbukti kira-kira kalau pakai di testing dengan angka gimana, teman-teman? Iya, Kak. Iya kan? Oke, sampai sini paham kira-kira kenapa aku bikin A sama dengan 2J? Ada yang masih bingung nggak? Atau Kak belum nangkep nih? Coba deh terusin dikit gitu. Gimana? Oke, selanjutnya gimana teman-teman? Selanjutnya yang warna merah ini saat ini harga jeruk
5.000 lebih mahal dari harga mangga. Ada ide nggak nulisnya gimana dalam bahasa matematikanya? Kalau yang atas kan A sama dengan 2J. Kalau bahasa matematika buat yang warna merah kira-kira apa? Ada ide? Oke, saat ini harga jeruk lebih mahal 5.000 dari harga mangga. Enggak. Jadi gini, oke, aku kasih kasih perumpamaan dulu. Ya, ini oke, bening lah. Nah, oke. Teman-teman ditonton ya. Kalau aku patah-patah kabarin. Jadi gini, harga jeruk 5.000 lebih mahal dari harga mangga. Kalau harga mangga 10.000, harga jeruk berapa? Kalau harga mangga 10.000, harga jeruk berapa? Harga mangga 10.000, harga jeruk berapa? Kan jeruknya 5.000 lebih mahal. Jeruk 5.000 lebih mahal. Berarti berapa? 15.000. Bisa nggak aku segini? Nih, saat ini harga jeruk nih. Harga jeruk itu berapa sih? Harga jeruk ya 5.000-nya lebih mahal daripada harga mangga. Oke. Gimana? Aman nggak kira-kira dari teman-teman? Gimana? Bener ya? Oke. Kurang paham, Kak? Jangan kecepatan. Oke. Intan. Oke. Jadi gini. Oke. Sekarang kita aku ganti dulu. Mari kita nanti kita belajar lagi nanti. Tapi seru kan? Teman-teman kalau udah tahu ini udah enak banget kok ngerjain soal MTK apapun dia enak banget kalau udah tahu matematik modeling dan form gitu. Emang kesannya bukan kayak Kak, kenapa nggak belajar mutlak, kenapa nggak belajar persamaan dan sebagainya. Itu udah susah-susah banget teman-teman gitu ya. Itu yang penting tahu dasarnya dulu nih. Lihat, TPS itu yang penting dasarnya. Aku mau oke, sedikit latihan dulu. Oke, buat nih. Aku bilang harga laptop harga laptop B. Harga laptop lebih mahal ya. Harga laptop A deh, harga laptop A lebih mahal lebih mahal 10.000 dari harga, jangan dibanding deh, takutnya bingung. Dari harga laptop B. Kira-kira gimana? Gimana bahasa matematikanya? Oke, aku udah ketemu nih. Ya, matematik modeling itu bahasa matematikanya. Oke, bahasa matematikanya gimana? Kalau di kuliah nanti namanya matematik modeling ya. Kalau teman-teman masuk teknik, masuk IPB atau ITB itu nanti ketemu gitu dengan bab itu gitu. Matematik modeling namanya. Oke, apa kira-kira? A sama dengan, nah betul. A, jadi gini, H itu ya harga dari A itu ya 10.000-nya ditambah harga B. Jadi kalau harga B 5.000 ya berarti harga A 15.000. Kalau harga B 7.000 berarti harga B 17.000. Kalau harga B 20.000 ya berarti harga A itu ya 30.000. Karena berapapun harga B udah pasti ditambah dengan 10.000. Oke, sampai sini aman dari teman-teman yang lain? Oke, dari Kak Intan apa udah aman? Kak Intannya malah ya. Oke, teman-teman yang lain gimana kira-kira? Paham ya? Oke. Nah, baik. Oke, aku lanjut lagi ke materi lagi. Oke, aku lanjut ke whiteboard. Kalau kecepatan kabarin ya. Nah, selanjutnya nih. Harga mangga sendiri, aku kasih warna hijau nih. Harga mangga sendiri itu 2 kali lebih murah dibandingkan harga alpukat. Kira-kira gimana yang hijau modelingnya? Oke, aman. M sama dengan P berdua. Oke,
Hmm, 2 banding A. Oke, ada nggak kira-kira yang ini? Oke, jadi gini. M-nya udah benar. Nah, betul, Sen. Jadi M itu ya setengahnya dari harga alpukat. Kenapa begitu? Karena 2 kali lebih murah. 2 kali lebih murah. Berarti kan setengahnya harganya. Oke, sampai sini bisa dipahamin kira-kira buat matematik modelingnya? Paham? Oke, paham. Oke, kurang paham jangan kecepatan, Bang. Oke. Oke, nanti aku jabarin lagi akhir jamnya ya. Tapi aku mau tahu dulu nih. Yang nomor satu ini ada yang mau coba nggak kira-kira buat buat bahasa matematikanya? Sebelum aku ke bagian perbandingan gitu. Jadi biar teman-teman nanti ke bagian perbandingan. Aku mau kenal dulu dengan perbandingan ya sebelum teman-teman ke situ. Oke, kira-kira ada yang mau ini nggak? Oke, ada yang mau coba nomor satu? Hmm, dari siapa tadi? Dari Andin atau Ais, ada yang mau coba nomor satu nggak kira-kira? Ada yang mau coba nomor satu? Kalau coba aku kasih goceng deh, aku kasih goceng kalau ada yang mau coba nomor satu gitu buat hadiahnya. Ada nggak? Siapa nih tadi yang paling cepat? N sama dengan oke, Andin deh ya. Oke. Nih, jadi gini, usia novel, jadi novelnya misalkan kita misalkan dengan N, terus dari Budi aku misalkan B, terus Caca aku misalkan dengan C. Oke. Nah, oke, 3A. Oke, yang lengkap dari dari Ilham nih. Ilham lengkap lengkap banget. Oke, kita lihat ya. Mana yang ini? Oke, lihat ya. Nah, jadi gini, Noval itu 3 kali usianya dari oke Andin ya, Andin. Noval 3 kali usianya Andin. Oke, Budi 2 tahun lebih muda dari usia Andin. Ya, 2 tahun lebih muda, 2 min B. Ya, eh, Budi. Nah, kalau lebih muda itu kok 2 min B. 2 tahun lebih muda. Oke, sebenarnya belum ada yang benar nih. Sorry banget. 2 tahun lebih muda. Oke, gini. Aku tanya deh. Kalau 2 tahun lebih muda, usia Budinya misalkan, oke gini. Usia Andin 30. Usia Budi berapa? Kalau usia Andin berapa? 2 tahun lebih muda. 28 betul. Nah, jawabannya betul tuh, hikam gitu ya. Nah, jadi dari atas tuh masih belum ada yang benar. It's okay gitu. Belum ada yang benar. Tapi gini, jadinya eh Budi 2 tahun lebih muda dari usia Andin ya, bukan 2 tahun lebih muda. Gini, ya ini kurang tepat gitu. Kenapa kalau 2 min A nanti A-nya lebih gede minus dong. Umur kan nggak bisa minus gitu kan. Berarti gimana? Ya berarti Andin dikurangin 2 aja, itu kan 2 tahun lebih mudanya. Oke, sayang banget ya belum ada yang benar. Tapi it's okay. Aman sampai sini buat teman-teman yang lain. Yang tadi terutama yang masih keliru. It's okay buat tapi thank you udah coba jawab buat Naila, buat Andin sama buat Ais dan buat Ilham. Aman gak kira-kira kalian? 2 tahun lebih muda. Beda ya, 2 tahun lebih muda 2 kali ya. 2 tahun atau ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Aman? Bener ya? Aman? Teman-teman yang lain masih bingung nggak kira-kira? Aman, Kak. Aman ya?
Serius. Oke, Intan, aku masih kecepatan nggak kira-kira? Nanti kalau kamu kendala jaringan ini ya, nanti nonton recordingnya. Oke, aku takutnya aku yang kendala jaringan justru. Oke, lanjut nih. Usia Caca dua kali usia Budi. Usia Caca dua kalinya Budi, 2B. Nah, sekarang nih, kalian diketahuin kalau usia Caca itu 20 tahun. Berarti kan kalian bisa mulai dari mana? Dari mana, Ais, mulainya? Jadi, gimana? Mulainya itu ini dimasukin dulu ke sini. Karena C-nya kan udah ketahuin. Jadi kan C sama dengan 2B. C-nya kan udah ketahuin 20. 20 sama dengan 2B. Berarti B-nya berapa kemarin? Nah, ini yang aku bilang. Dibagi ke dua ruas. Buat teman-teman yang baru gabung bimbelnya hari ini, atau baru gabung Zoom-nya hari ini, tonton Zoom tanggal 17. Nanti aku kirimin link YouTube-nya ya. Buat teman-teman ya. Boleh diputar-putar lagi. Nah, ini dibagi dua. Dibagi dua, karena sama-sama dibagi dua, ini 10. Jadi Budi itu usianya 10 tahun, teman-teman. Gitu. Nah, oke. A, C udah ketahuan, B udah ketahuan. Sekarang saatnya A nih. Kalau misalkan B sama dengan A min 2, oke. B sama dengan, sekarang kita masukin ke sini. Karena kita udah tahu B ini, ya kan? B sama dengan A min 2. Berarti kalau 10 sama dengan A min 2, berarti A sama dengan berapa? Gimana? Sama-sama ditambah 2. Oke, sama-sama ditambah 2 biar min 2 di sini hilang, di sini plus 2 jadinya 12. Oke, jadi sih Andin 12 tahun gitu. Lanjut lagi. Linknya ikli Iklima belum ini ya. Nanti ini ya, nanti aku kasih ke grup atau boleh chat aku. Aku kasih ini kok. Ya, aku kasih nomor admin atau kasih nomor. Nah, itu nanti boleh di chat ya. Buat teman-teman boleh kalau minta rekaman yang kemarin ya. Kan di sini gabungan kan ya kelasnya. Oke. Nah, lanjut lagi. Di sini teman-teman udah ketemu nih. Ya, berarti sekarang tinggal nyari usianya si Noval. Tapi kan kita dimintanya cuma usianya Andin ya. Usia Andin tuh 20 tahun. Kalau usia Noval dicari, ya berarti Novalnya 3 kali 12, 36. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Oke, beneran? Ini buat teman-teman yang mau minta rekaman kemarin. Kemarin tuh kita bahas tentang matematika dasar banget gitu ya. Oke, baik. Oke, kalau nggak ada, oke ini aku save dulu, teman-teman. Nanti aku kirim ke teman-teman lagi. Kalau teman-teman mau screenshot juga boleh. Nah, oke. Saranku buat teman-teman, nanti di akhir kan ada hadiah. Buat teman-teman, jangan lupa screenshot suasana belajarnya. Nanti teman-teman boleh review. Nanti aku kasih tahu hadiahnya apa dan gimana caranya klaimnya. Oke, aku lanjut dulu. Nah, sebelum ke sini, teman-teman, ya tadi kenapa sih ada teman-teman yang masih bingung, ada yang udah. Ya, yang pertama teman-teman udah belajar, yang udah, yang nggak terlalu bingung gitu ya, kayak Ais, Andin, itu mereka kemarin ikut Zoom-nya gitu. Ikut Zoom pertama, belajar tentang gimana cara operasi matematika yang benar gitu ya. Nah, nanti pun aku mau belajarin perbandingan operasi matematika lagi. Hari ini plus nanti matematik modeling di akhir ya. Tapi matematik modelingnya cuma pengenalan kayak tadi tuh. Ya, nah, oke. Jadi gini, sekarang ke bagian perbandingan, teman-teman. Perbandingan. Beda dengan pertidaksamaan ya. Perbandingan atau bentuk form lain dari matematika. Form, aku bilangnya form. Form matematik gitu. Nah, jadi begini teman-teman, kalau misalkan kita ya, kalau misalkan kita bicara tentang bentuk lain dari matematika, contoh gini teman-teman, teman-teman punya 3/3 dibandingin sama 5/5, gedean mana? Gedean mana? 5/5. Atau sama aja 3/3 sama 5/5? Kira-kira gimana teman-teman? Oke, Sama, Kak. Kalau sama dibagi, aja, ya betul. kalau kan hasilnya Hmm, satu. betul, thank you. Nah, karena sama aja teman-teman gitu ya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman. Teman-teman
bisa nggak kira-kira bedain antara 3/5 ditanya nih, pernah kan dapat soal MTK yang dibanding-bandingin tuh urutkan dari bilangan terbesar dan terkecil gitu. Nah, 3/5 terus teman-teman minta bandingin sama berapa ya? Tunggu. 3/5 tuh kan oke. Nah, dibandingin sama 5/10. Kira-kira gedean mana sih? 3/5 sama 5/10, teman-teman. 3/5 sama 5/10, gedean mana? 3/5. Kenapa 3/5? Yang jawab 3/5, kenapa lebih gede 3/5? Oke, karena 5/2, 2/5. Nah, betul. Jadi gini, teman-teman. Ya, ketika teman-teman ketemu kayak gini, dijadikan 2 kali 2. Ini kan jadi sama dengan 60. Oke, nah bisa juga potongan pizza. Tapi kalau potongan pizza masih agak ini ya, masih agak sedikit rancu gitu. Nah, eh, sama 375/1000. Kira-kira kalau ditanya gini gimana teman-teman? Abang boleh nggak tulisannya dibagusin dikit? Oh ya? Oh ya, sorry. Sorry. Aku aku ini. Oke, 375/1000. Kira-kira gimana? Oke, kira-kira gedean mana? 5/8 lebih besar. Kenapa tuh, Shen? Kenapa lebih besar? Kenapa lebih besar kira-kira, Shen? Kenapa lebih besar? Nah, betul. Karena ini pengalinya berapa? Pengalinya 125, teman-teman. Jadi kenapa dikali 125? Karena biar di bawahnya 1000. Nih, jadi incer aja yang paling gede. Gitu. Nah, oke. Sampai sini masalah bentuk-bentuk form ini masih ada yang bingung nggak kira-kira? Nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung bilangnya, Kak, aku masih bingung. Gitu. Nanti aku kasih coba coba kasih ini lagi. Bentuk-bentuk lain. Kira-kira. Masih ada yang bingung nggak kira-kira? Dari teman-teman. Masih bingung? Oke. Selain Faisal, ada lagi? Boleh deh. Gini. Oke. Kalau teman-teman ketemu form bentuk-bentuk form gini, teman-teman, teman-teman bisa bisa gunakan ya, bisa gunakan nomor yang paling besar atau bisa dialihkan ke desimal. Ya. eh jadi bisa pertama gini. Pertama, lihat lawan, lihat lawan ke paling besar, ke paling besar bisa ke puluhan atau pakai yang namanya KPK atau FPB sih. Kalau misalkan ini namanya KPK ya, KPK. Nah, yang kedua, ya, yang kedua langsung cari KPK-nya, KPK, gitu. Nah, ini balik ke yang kemarin. Jadi gini, teman-teman, ya, di dalam matematika harus adil. Contoh gini, teman-teman pertama gini, dua 2x
tambah 12 sama dengan 10. Jangan 10 deh. Minus nanti. Sama dengan 15. Nah, X-nya berapa? Nah, oke. Kita balik lagi ke pertemuan kemarin nih. Nah, ini kan teman-teman harus ngilangin dulu yang di sini. Harus ngilangin yang plus 12. Kalau di sekolah sebenarnya keliru. Ya, kebanyakan guru di sekolah keliru gitu. Karena mungkin dari cara panduan belajarnya atau ngajarnya seperti itu. Tapi sebenarnya teman-teman kalau di kuliah namanya bukan pindah ruas, tapi dulu guru tuh bilangnya pindah ruas diganti jadi minus atau kebalikannya gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Tapi yang dilakukan oleh guru atau yang dilakukan oleh matematika sebenarnya adalah dikurangin 12 kedua ruas. Jadi 2x tambah 12 dikurangin 12 kan 12-nya habis. Ini dikurangin 12. Jadi sisanya apa? 2x sama dengan 15 min 12 yaitu 2x sama dengan 3. Kenapa begitu? Karena kedua ruas dikurangin 12 gitu. Enggak sampai sini dulu. Sebelum aku back to topik lagi. Kira-kira enggak? Kira-kira. Atau paham ya? Nah, lanjut lagi. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini juga sama nih. Ini kan mau hilangin 2x. Ini dibagi 2. Ya kan? Dibagi 2 kedua ruas. X 3/2. Nah, hal ini, teman-teman, hal ini juga terjadi. Kenapa 2x, kenapa nggak dikurangin 12? Oke, gini, Ham. Gini, Ham. Aku punya 2 ayam ditambah bebek. Aku punya 2 ayam ditambah bebek. Ya, aku makan bebeknya. Aku makan bebeknya. Aku makan bebeknya. Berarti bebeknya berkurang, kan? Sisa apa? Sisa 2 ayam, apa 2 ayamnya berkurang juga karena bebeknya aku makan? Kira-kira, Ham. Kira-kira. Gimana? Ilham. 2 ayam. Aku punya 2 ayam sama bebek di kandang. Kan 2 ayam plus bebek. Ya, aku makan bebeknya. Ya, sisa ayam. Sisa berapa ayam? Sisa berapa ayam, Ham? 2 ayam sama bebek. Bebeknya aku makan 1. Sisa 2 ayam. Tuh. Aku kasih lanjut lagi ya. Nah, jadi gini. Aku punya 2 ayam, 2 kelinci, 3 ikan. Nah, hari ini aku makan 2 kelinci sama 2 ayam. Kan berarti 2 ayam ditambah 2 kelinci ditambah 3 ikan dikurangin 2 kelinci dikurangin 2 ayam. Nah, jadinya teman-teman, ya, jadinya gimana Ham? Aku makan 2 kelinci sama 2 ayamnya. Jadinya sisa berapa? Sisa berapa? Sisa apa 3. kira-kira? Betul, betul sisa 3 ikan. Kenapa begitu? Karena pertama, yang bisa dilakukan operasi, aku bilangin lagi nih, yang bisa dilakukan operasi plus minus, ya, itu cuman yang sejenis ya, kelinci sama kelinci, ya ayam sama ayam, ya berarti sisa ikan. Bisa nggak aku tiga, tiga kelinci, 2 ayam, aku bilang aku makan gini, um, misalkan aku punya 3 ayam, 2 kelinci. Tapi aku hari ini aku makan 2 bebek. Kira-kira ada yang berkurang nggak, Ham? Apa tetap masih 3 ayam plus 2 kelinci minus 2 bebek persamaannya? Tetap sama atau... Nah, betul kan? Nah, jadi gitu. Kenapa 2x-nya nggak dikurangin 12? Karena kan 2x ditambah 12 dikurangin 12. 2x-nya nggak bisa dikurangin 12. Jadi 12 harus dikurangin cuma dengan 12 gitu. Jadi makanya hilang gitu. Jadi tujuannya dikurangin 12 itu agar 12 di sini hilang. Kenapa 12 di sini harus hilang? Karena kita mau cari X aja. Jadi tinggalkan X ini sendiri. Tapi dimulai mengurangi dari yang paling mudah, yaitu ini. Oke, aman buat Ilham? Aku sambil ando-ando dulu ya. Biar ada space buat ininya, metodenya. Oke, aman nggak kira-kira? Atau masih agak bingung?
Jadi yang bisa ditambah dan minus hanya sejenis. Nah, hal ini juga berlaku tadi di bentuk form. Jadi gini teman-teman. Jadi teman-teman selama ini, contoh, aku bakal jelasinnya 3/3 sama 5/5 di awal. Nah, 3/3 ini dan 5/5 ini nggak ada bedanya. Karena ini hanya mengubah form. Samanya juga dengan gini. Contoh, aku bilang 3/8. Jangan 3/8 lagi deh. Berapa ya? Ini per 20, ini berapa enaknya? 4, ini 2, ini 10. Sama nggak kira-kira? 2/10 sama. Oke, sama. Nah, kenapa begitu? Karena sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman ingin jadikan ini, teman-teman ingin jadikan 20 ini dikali berapa? Dikali berapa bawahnya? Dikali 2. Jadi gini, ketika kita ingin mengubah bentuk, aku bilang bentuk ya, ini nilainya sama aja. Nilainya sama. Ini sebenarnya nilainya sama-sama 0,2. Nilainya 0,2, ini 0,2. Ya kan? Nah, tapi buat kita mengubah bentuk, ya, buat kita mengubah bentuk, kita harus adil. Kalau misalkan mengubah bentuk, aku mau jadikan per 20. Berarti yang bawahnya dikali 2, yang atasnya juga dikali 2. Kan 2/2 1. Jadi ini sama dengan 4/20. Jadi aku sama aja dengan kalikan 1, tapi cuma ngubah bentuknya. Nilainya nggak berubah, tetap 0,2. Ini kan 4/20 kan 0,2 sebenarnya. Oke, sampai sini paham? Jadi buat ngubah form, kita bisa kalikan dengan satu angka gitu ya. Tapi kita nggak ngubah bentuknya. Kita cuma ngubah bentuk tapi nggak ngubah angkanya. Itu konsepnya buat perbandingan. Jadi kalau ketemu teman-teman soal perbandingan, teman-teman pakainya itu. Gitu. Ada yang mau tanyakan dulu? Paham ya? Oke, buat teman-teman lain selain Anina sama Amrullah, dari Iklima, dari Ade, dari Ais, masih agak bingung nggak kira-kira? Ini sebenarnya buat teman-teman ke soal perbandingan. Jadi dibuat jadi satu bentuk aja. Jadi jangan sungkan nih teman-teman, kayak gini nih. Sama-sama dikali 125 gitu. Biasanya cari KPK-nya gitu. Atau dijadiin sama-sama desimal gitu. Boleh gitu. Paham ya? Oke, nah lanjut. Selanjutnya aku mau teman-teman ajarin hitung cepet nih. Tip hitung cepet. Jadi gini, kalau di TPS ya, pengalaman aku ikut 2 kali gitu. Tips hitung cepat gitu. Nah, biasanya waktunya itu habisnya di hitungan gitu. Kalau aku lihat hitungannya agak panjang, aku bisa skip gitu. Nah, tapi cara ngitung cepatnya perkalian gini. Contoh, teman-teman. Dulu kita pernah belajar operasi matematika, inget nggak yang asosiatif, distributif, sama komutatif? Ya, jadi teman-teman pernah belajar asosiatif, asosiatif, distributif, dan komutatif ya? Bener nggak sih? Komutatif ya, komutatif, komutatif tulisannya. Ko- atau SD, SD, masa SD mau UN. Dulu aku pakai KTSP 2006 ya. Jadi aku 2006 sama 2013 kebagian kurikulumnya. Nah, eh asosiatif, distributif, dan komutatif. Jadi teman-teman buat ngitung cepat, konsepnya pahamin ketiga cara ini. Nah, oke. Em, oke, pertama masalah dari asosiatif. Tahu nggak pengertian dari asosiatif? Pengertian dari asosiatif. Pengertian dari asosiatif. Nih, gini. Asosiatif itu artinya adalah apa? Definisinya dulu. Pengertian dari asosiatif itu adalah pengelompokan, teman-teman. Pengelompokan. Pengelompokan. Makanya ada bahasa Indonesia namanya asosiasi. Mengasosiasikan, mengkelompokkan. Asosiasi itu kelompok.
Ya, asosiatif kelompok, mengkelompokkan. Nah, teman-teman, contohnya gini, teman-teman. Ini hanya bisa berlaku sebenarnya, bukan hanya bisa berlaku ya. Tapi biasanya, teman-teman, ya, ini gampangnya dia mengelompokkan, ya. Dengan bantuan pengelompokan ini, misalkan tanda kurung, nah, itu biasanya hasilnya sama. Dan itu biasanya berlaku pada plus dan minus. Plus dan minus gitu ya. Plus deh. Kalau minus kadang nggak bisa gitu. Nah, contohnya gini. Misalkan aku punya, contoh, aku punya, oh, ini berlakunya buat plus ya, biasanya. Ya, aku bisanya punya, berapa enaknya pertambah-tambahan. Bentar. Masih nyari angka enak. Oke, aku misalkan punya gini. 3 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3. Nah, gimana cara ngitung cepatnya? Gimana cara ngitung cepatnya? Oke, caranya biasa gini. Lihat ya. Pertama, teman-teman, ya, tips nomor 1 pakai cara asosiasi. Ya, buat ngitung cepat, ya, buat pertambahan atau pengurangan. Kalau pengurangan, kalau misalkan ada plus dan kurang, tentu agak susah ya. Cara ini nggak bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan plus semua atau kali semua, ya, plus semua atau kali semua, ya, plus atau kali, aku kasih note ya, plus atau kali, itu teman-teman bisa bisa lakuin ini, gitu ya. Umumnya bisa, gitu ya. Nah, plus atau kali, teman-teman, ya, lihat caranya. Cari puluhan atau tergampang. Puluhan tuh nggak mesti 10 ya, bisa 100 gitu. Atau 0 belakangnya. Gini, lihat. 3 tambah 2 ini berapa? 3 tambah 2 ini berapa? 5. Oke. 3 tambah 2 ini 5. Oke, thank you Andin. 4 tambah 1 ini berapa? Ini kan turun ya. 4 tambah 1 berapa? 5. Betul. Lanjut lagi. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa dikelompokkan? Aku udah kasih clue tuh cara ngelompokinnya. Ada lagi nggak yang bisa dikelompokkan? Aku kasih yang gampang-gampang. 5, 5. Kan 5 kan bisa jadi perpuluhan kan ya? Bisa di 10, 20. Berapa lagi? 6 tambah 6 4. dengan 4. Betul. 6 dengan 4. Ini berapa? 10. 7 sama 3. Betul, Sen. Nah, 7 sama 3 berapa? 10. Ditulis nih 10. 10. 10 tambah 10, 20. Ya, ini 20. Ditambah lagi ini 10. 30. 30 tambah ini 35. Oke, bisa pakai asosiatif buat ngitung cepatnya. Biasanya ini berguna buat pertambahan. Tapi nanti aku kasih contohnya kalau perkalian gitu. Tapi perkalian biasanya pakai distributif gitu sih. Kalau perkalian gitu. Oke. Enggak sampai sini kira-kira. Ntar aku minta satu orang buat ini ya, buat kasih contoh untuk ngitung cepat ya, kalau ada gitu. Kalau ada yang bisa share screen atau share ininya, paham ya? Oke, lanjut. Distributif. Ini bisa berlaku buat teman-teman pakai buat cepat buat perkalian. Oke, sorry belum ganti warna. Oke, perkalian. Jadi gini. 1, 2, 5. Oke, ini apa ya? Namanya sih mendistribusikan penyebaran. Penyebaran. Oke, aku langsung kasih contohnya aja. Aku langsung kasih contoh distributif. Nah, distributif di sini ya. Aku kasih contoh. Contoh distributif. 127 dikali 8. Kira-kira ada ide nggak? Aku kasih, kalau bentuk umumnya gini ya. Bentuk umumnya kan misalkan A kali B tambah C itu sama dengan gimana? Ya A kali B, A kali C. Kan A kali B ditambah A kali C. Ya, bentuk umumnya gini. Itu mungkin masih agak bingung buat baca rumusnya. Tapi 127 kali 8. Kira-kira berapa? Tanpa pakai kalkulator. Biasanya teman-teman pakai gimana? Ya, pakai cara gini. Bener nggak sih? Pakai caranya gini. Oke, kita pakai cara menurun dulu. Nanti aku kasih lihat gimana
agak lamanya kalau pakai cara menurun dan agak cepatnya kalau pakai cara distributif. Dan teman-teman ketika habis zoom dari sini, nanti aku pengen teman-teman ketika ngitung, ya, ketika ngitung soal-soal, ya, banyakin soal-soal distributif, banyakin soal-soal perkalian, bebas berapapun teman-teman ngarang di kepala, itu diusahain teman-teman pakai distributif. Nah, lihat, 127 kali 8. Kita perkalian ke bawah dulu ya. 8 kali 7 berapa? Yuk, bantu aku perkalian ke bawah. Sama kita ngulang pas kita kelas 2 SD, kelas 3 SD. Yuk, 127 kali 8. Perkalian ke bawah dulu. Nanti sebelum kita ke distributif ya. Oke, perkalian ke bawah dulu gimana? 8 kali 7. Kan stepnya. Oke. 64. 64 apa 64 apa 56? 56. 56. Betul. Yang ditulis 6, simpen 5. 8 kali 2 kan 8 kali 7. Ya, terus 8 kali 2. 8 kali 2, 8 kali 2, 8 kali 2 berapa? 16. Oke, 16 ditambah 5, 21. 21. Oke, 8 kali 1, 8. Ditambah 2, 10. 1016. Bener nggak sih 1016? Takut deh. Gue takut salah ngitung nih. Bentar ya. Aku takut salah ngitung. 127 kali 8. Bener, Deng. Nah, ini kalau pakai cara ke bawah. Ya, kalau pakai cara ke bawah, teman-teman. Nah, lanjut lagi. 127 kali 8. Kita simpen dulu ya cara ke bawahnya. Kita simpen dulu. Nanti aku kasih cara cepatnya. Nah, selanjutnya, aku punya 127 dikali 12. Oke, lihat ya. Sekarang aku mau pakai ini deh. Aku mau pakai menit kira-kira berapa ya? Kalau misalkan kita kerjain bareng-bareng. Tanpa kalkulator ya, 127 kali 12. Kan nggak mungkin buat kalkulator pas SNBT kan, gitu. Belum boleh kan. Nah, oke. 127 kali 12. Oke. 127 dikali 12, teman-teman. Ya, berarti hitung ke bawah. 2 kali 7. Yuk, cepat. 2 kali 7, 14. 4, 1. 2 kali 2, 4. 5, 2. Ya nggak sih? Bener nggak? 254, bener. Ada koreksi. Ini 7, 2, 1. Oke. Ya, 2, 1. Ditambah 4, 7. Bener nggak sih? 2, 14. 1, 2, oh, 1, 2, 7, sorry. 1, 2, 7, 12. Sorry. Bener nggak sih? 1, 2, 7, bener kan? 12. Ya, benar, Kak. 5, 1. 1, 5, 2, 4. Oke, 1, 5, 2, 4. Nah, kerjanya semenit tuh. Padahal udah dibantu dengan angka 1. Padahal udah dibantu dengan angka 1 di depan. Nah, tapi lihat. Oke, kita pakai hitung cepatnya. Lihat ya. Sebelum ke tadi dapat 58 detik. Coba. 128 kali 7, teman-teman. 127 itu bisa dipecah. 127 itu bisa dipecah. Aku kasih aku kasih clue cara pecahnya 3 kali. Nanti teman-teman cobain ya. Cobain setelah aku 3 kali ini. Ini baru 2 soal. Nanti aku kasih 3 soal. Nanti aku 3 soal aku kerjain. Teman-teman nanti habis itu cobain cara ini. Ini worth it banget. Nah, 127. Boleh nggak sih aku pecah jadi gini? Boleh nggak? Berdasarkan sifat distributif, boleh nggak? Aku pecah jadi 100 ditambah 20 ditambah 7, aku kali 8 nih. Boleh nggak kira-kira? Aku pecah gini. Boleh nggak? Boleh. Oke. Dapat nggak kira-kira? Dapat nggak kira-kira? Sama dengannya di sini ya. Agak mepet, sorry ya. 8 kali 100 berapa? Ayo, berapa guys? 8 kali 100. Gampang kan? 800. 800. 8 kali 20. Nah, ini gampang juga nih. Berapa? Tinggal tambahin 0 di belakangnya. 160. Ya kan? 8 kali 7. Berapa? Tadi 56. Jadi tinggal 800 ditambah 160 ditambah 56. 6, 11, 9, 10. Tuh, 1016. Sama nggak ketemunya? Oke, lebih enak gimana? Lebih enak cara turun atau dipecah-pecah dulu? Kira-kira.
Gimana teman-teman? Mau Oke, pecah lanjut yang sih. satu. Ya, dipecah ya. 127. Dipecahnya gimana? Boleh Andin, Ais, siapapun. Iklima, Ratswan, atau Shen, boleh. Atau Amrullah, boleh. Kira-kira gimana dipecahnya? 127 dikali 12. 127 dikali 12. Nih, berapa? Ini aku ini dulu ya. Dipecahnya gimana? 127 dulu deh. 127 dipecah jadi apa? 127 dipecahnya gimana, teman-teman? 127. Ini tambah. Oke. Mau pecah 127 atau mau pecah 12-nya? Kalau dipecah dua-duanya agak agak ribet. Nih, oke. Oke, nah dari Andin gitu. Itu benar. Tapi gini, kalau kayak gini teman-teman, dipecahnya satu dulu aja. Nih, satu-satu gini, lihat ya. Dikaliin 12 gitu. Ya, nah, betul. Jadi 12 kali 100 kan 1.200. 12 kali 20 berapa? 12 kali 2 berapa? 240. Betul, 240. 12 kali 7 berapa? 12 kali 7. Nah, pas di 12 kali 7, 84. lihat ya. Betul. Nah, pas di 12 kali 7, kalian pecah nih. Kan 12, kan kalian ketemu gini ya. 12 kali 7. 12 kali 7, kan 7 kali 12 kan gitu. Nah, kalian pecah jadi gini. Sorry. 10 ditambah 2. Jadinya 70 ditambah 14, 84. Jadi pecahnya gitu. Jadi jangan langsung sekaligus. Gimana? Nggak? Caranya? Jadi ketika 12 ketemu 7-nya, baru kalian pecah di 12-nya. Gitu. Oke, kalau yang tadi ditunjukin uh, Ais atau Andin tadi itu agak panjang gitu. Nggak bisa digunakan untuk sifat distributif. Jadi distributifnya ketika udah ketemu di 12-nya. Gitu. Jadi teman-teman pecah salah satu, ketika udah di ujungnya udah mentok gitu kan 12 kali 7 kan teman-teman jangan sampai 12 kali 7-nya dibentuk ke bawah lagi, dipecah lagi gitu. Ya, di 12-nya dipecah gitu. Oke. Aman? Andin? Nih internet aku unstable tulisannya. Oke. Patah-patah nggak suaraku? Aman kok, Kak. Aman ya? Oke. Aman, Kak. Berarti tambah 84. Oke, kita lihat berapa nih? 1.200 tambah 240 kan lebih enak jumlahin ke bawah gini kan dibandingkan kita ini. Ini 12 ya kan? 12, 5. 1524. Sama kan? Oke, lanjut. Aku nanti kasih satu kuis buat distributif teman-teman gitu ya. Nanti kalau bisa yang bisa saya skin enak banget nih. Aku bakal appreciate banget. Nah, sekarang cari angka yang agak sedikit susah deh, tapi masih ratusan dan puluhan. Ada ide nggak? Masih ratusan dan puluhan, tapi angkanya agak susah. Kira-kira apa? Kira-kira? 254 kali 20, Kak. Oke, 254 dikali Kali 20. 20. Oke. Nah, gimana pecahnya, Mas Amrul? Atau teman-teman yang lain boleh bantu. Gimana? Oh, 256 kali 47. Oke, tar ya, Ais. Gitu. Nah, oke, 254 kali 20 dulu. Gimana pecahnya? Apa yang mau dipecah deh, teman-teman? 254-nya. Oke, 254-nya betul. Biasanya yang gede-gedenya dipecah. Kalau misalkan ratusan dan ratusan, ya pecah salah satu dulu aja. Gitu, nah. 200 ditambah 50 ditambah 4 dikali 20. Gitu ya. Nah, oke. 20 dikali 200 berapa? 20 kali 200 2.000. 4.000 ya? 4.000. 4.000. Ya, kan 2 kali 2 4, nolnya 1 2 3, nolnya 3. Nah, 20 kali 50 100. 100. 1000. 1000 ditambah 20 kali 4 80. 80. 80. Oke, ini jadinya 5.080. Ya nggak sih?
5.080. Oke. Betul. Enak kan? Oke, sekarang aku kasih satu kuis, nanti aku kasih satu soal contoh lagi. Oke. Kira-kira bisa nggak kalau kelarinnya kayak gini? Tunggu ya. Kalau kelarinnya misalkan 275 dikali 3 bentar. Gitu. Atau boleh tunjukin dulu deh coretannya gitu. Gabung dua device, tunjukin di kolom chat gitu. Oke, nanti putus-putus. Di teman-teman putus-putus nggak kok? Udah lancar lagi, Kak. Tadi putus-putus. Oke. Nah, jadi teman-teman kerjakan dulu, kerjakan 275 kali 13. Kalau bisa tunjukkan ke aku cara ngitungnya pakai distributif, aku kasih hadiah buat teman-teman. Gitu. Oke. Boleh? Nanti yang udah duluan boleh resend gitu. Ya. Nanti di foto aja, di foto dikirim ke kolom chat gitu. Di kolom chat kan ada tuh. Ada ya ini kan file. Kalau nggak bisa nanti Kak aku udah cuman nggak bisa kirim. Boleh nggak nomor HP-nya? Nanti aku buka di WA. Gitu. Oke, send udah nih, cepet banget. Oke, kamu mau share screen atau kamu mau ini send? Mau tunjukin fotonya? Em, Foto aja. Oke, boleh send coba fotonya. Oke, cepet banget ya, send. Tulisannya nggak bisa dibaca. Tulisan siapa? Tulisan aku. Boleh send. Kirim fotonya di kolom chat bisa. Atau mau ke WA. Kalau mau ke WA, aku ini WA ku gitu. Bisa ke kolom chat. Di kolom chat kan ada yang bagian file loh. Ada yang screenshot. Dua. Kalau ada yang bisa nunjukin dari laptop juga boleh. Ya, dia nggak di meeting. Kekirim nggak? Oke, berarti Grisea dulu ya. Grisena dulu. Oke, Grisena dulu. Nur Faiza, tulisannya boleh kalau misalkan mau dikirim. Grisena masih loading. Oke, Nur Faiza kamu kirim atau share screen atau nah oke dari Grisena udah nih. Aku download dulu ya. Aku coba. Oke, ini Grisena. Oke, cara puterinnya gimana ya? Cara puterinnya gini. Eh, ya. Nah, oke. 275 kali 13. 2.600. Benar. Tunggu, tunggu. 200, ini 13. 13 kali 7-nya kamu nggak. Ini 65-nya ya, boleh deh gitu. Oke, 3575. Oke. Ini oke banget. Ada nggak yang 13 kali 70-nya, 13 kali 5-nya dipecah lagi? Thank you. Oh, Sen. Kamu pakai beda ini ya nomor. Thank you, Sen. Aku nggak tahu nomor kamu. Nanti kamu chat aku ya. Buat ini ya dia apa? Not in meeting. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke. Ada lagi Nur Faiza. Oke, gimana Mas Mas Ilham? Mau kirim atau mau ini?
Oke, di-download dulu nih. Bisa. Maaf tulisannya agak nggak jelas. Anina, aku Kak beda. Oke. Mas Ilham kalau mau kirim boleh. Ada nggak yang kerjainnya dari laptop? Barangkali di sini ada yang ngerjain dari iPad gitu. Oke, nih siapa nih? Tadi aku buka siapa nih? Aku buka punyanya. Sorry, aku buka punyanya si Ais. Oke, Ais boleh Ais. Anina, aku buka punyanya Anina. Gimana sih? Nah, oke. 13. Oke, 13 kali 70-nya. Oke, ini mirip kayak Sen ya. Oke, Anina boleh gitu. Anina boleh deh gitu. Tapi ada nggak yang dipecah lagi? Di 13-nya, di belakangnya dipecah. Buat Anina aku kuat dulu deh Anina ya. Anina. Oke, ini kita agak malam nggak apa-apa ya. Sorry, aku biasanya tiap malam minggu cuman kemarin ada meeting. Jadi Sab- minggu besok aku bakalan di Sabtu malam. Nggak bisa di-download, Mas. Ya aku juga boleh. Ais. Gimana Kak? Punya aku bener. Bener. Dari Faiza pesan aku udah buka ya. Kok Violet? Violet aku download punyanya Faiza. Boleh langsung dikirim ini nggak? Filenya. Tunggu ya. Masih tunggu ya. Oke. Ini punyanya Faiza aku belum bisa kirim. Ais jadi kirim nggak di ini? Juga ada yang mau kirim lagi? Ilham nggak bisa nih. Ham. Oke. Sambil nunggu teman-teman kirim, aku kerjain dulu ya. Aku kerjain dulu dari Word. Aku coba ke Paint. Jadi kita punya 275. Jadi teman-teman, tadi teman-teman udah oke buat distributifnya. Cuman masih agak ke bawah di ininya. Bukan agak ke bawah ya, maksudku dicoba dibiasain pakai distributifnya. Jadi ini gimana share screen-nya? Oke, share screen ke Paint gitu. Tadi 275 dikali berapa, guys? Soalnya 275 dikali berapa? Aku lupa. 275 dikali 13 ya? Ya 13 nggak sih? Kak. Ya. Nah, 11. jadi gini, kalian biar lebih cepatnya gini. Tadi mungkin ada yang, Kak, aku tahu kok 7 kali 13 sekian. Aku tahu kok 5 kali 13 is oke gitu. Tapi takutnya nanti ketemu angkanya yang kalian tuh nggak ngeh gitu. Angkanya berapa? Nah, ini udah bagus 200 ditambah 70 ditambah 5, 13. Dikali 13. Kalau ribuan di ini ya tinggal disesuaikan ya. Berarti 1000 di depannya, ribuan gitu. Nah, 13 kali ini kali ini kali ini gitu. Nah, pertama teman-teman ya 13 kali 200 kan 2600 ya kan ditambah. Nah, 70 kali 13-nya ya 70 kali 13-nya kalian bikin coretan lagi aja. 70 kali 13 kan sama aja kayak 70 dikali 10 ditambah 3 ya nggak sih? Ya kan? Berarti kan 700 ditambah ya 7 kali 3 aja. 7 kali 3 21, 210. Bener nggak? Gini. 65. 65. Nah, jadinya ditambah 65. Nah, hasilnya gini. Baru deh kalian jumlahin tambahin ke bawah. 510 ditambah 65.
Oke, ini 7, 6 tambah 9, 15, 35, 35. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sebelum aku Ada. coba hitung cepat yang lain. Gini, Kak. Oke, Ais agak susah nih. Sorry ya, Ilham, Ais, sama Faiza, aku nggak bisa buka fotonya. Nggak tahu kenapa nih. Di aku segitiga gitu loh. Di aku segitiga gitu, kalian. Fotonya, caption gitu. Oke, aku di fotonya gitu. Oke, ada yang mau tanyain dulu buat di cara cepatnya? Oke, ini dari Ais udah kirim dari ini. Em, oke, aku buka punya Ais ya, yang agak beda. Cara ngitungnya, tunggu aku buka WA dulu, Is. Oke, ini Iklim udah ngechat. Tunggu, Ais. Aku download dulu ya. Oke. Nah, punya Ais gini. 275 kali 13. Kali 13. 27 tambah 5, 13. Oke, 5 kali 3. Nah, gini boleh. Tapi ini bukan 6 ya. 5 is gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Udah clear cara ngitung cepatnya sebelum aku ke komutatif ya. Sebelum aku ke komutatif. Aku Ini kita beda, baru Kak. distributif. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Boleh kalau mau ada yang tanyain. Kalau aku beda. Soalnya 200 tambah 50 tambah 25 dikali 13. Di 20 berapa? Sorry. 200 dikali 50. 200 ditambah 50 ditambah 25 dikali 13. Ditambah 25. 200 ditambah 25. 200 ditambah 50 ditambah 25. Oh, 200 ditambah 50 ditambah 25 dikali 13. Oke, jadinya tunggu ya. Kan 200 ditambah 20. 50, Kak. 50 ya. 50 ditambah 25 dikali 13. Kali Iya. 13. Ini kan 2600. 5. Ya, ini 650 ya. 650. Ya, sama Nah, 325. 25 dikali 10 ditambah 3. 250, 75. 5. Gini ya, berarti kamu pecahnya gini gini lagi ya. Benar nggak? Enggak, Pecahnya Kak. gini lagi. Enggak. 25 kali 13 langsung hasilnya 325 gitu. Oh, langsung ya, 25 kali 13-nya. Tapi 325 kan hasilnya? 25 kali 13. Iya, benar. Oke. Is okay, is okay. Nah, nggak apa gitu. Kalau kalian udah tahu 25 kali 13 nggak apa. Tapi di sisi lain takutnya kalian, maksudnya maksud aku ketika ketemu kayak gini, nantinya ini dipecah gini aja dulu gitu. Tapi kalau kamu tahu, kak aku hafal 25 kali 13 mah segini gitu. Nah ya udah gitu, nggak apa-apa. Tahu tinggal 25. Tapi kalau misalkan nggak tahu, dipecah langsung kayak gini. Gimana kira-kira? Itu yang aku pengen sampein sih sebenarnya gitu. Jadi teman-teman biasain kayak pecah-pecahnya gitu loh. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Ada lagi? Aman, aman. Oke, tadi yang udah ini udah aku chat semua ya buat nomorku. Ada nggak yang belum? Kalau belum boleh di chat di kolom Zoom ya. Kak, aku belum di chat nomornya gitu.
buat reward atau buat ini ya, tanya tentang apa rekaman yang minggu lalu gitu. Nah, oke, sekarang komunitatif gitu. Kalau yang belum di chat lagi ya Kak. Komunitatif, teman-teman tahu nggak? Kalau kalau komunitatif itu apa? Distributif kan pembagian. Oke, kalau kalau komunitatif itu tahu nggak kira-kira? Komunitatif. Oke. Komunitatif itu artinya tuker, tukeran, teman-teman. Nah, pengertian komunitatif adalah pertukaran. Nah, kalau pertukaran ini teman-teman ya ya biasanya bisa buat perkalian dan pertambahan doang gitu. Nah, distributif sebenarnya bisa buat pengurangan juga ya teman-teman. Nanti aku contohin kalau pengurangan distributif gimana gitu ya. Kalau misalkan oke sorry, aku oke. Jadi komunitatif itu pertukaran, dia buat tambah dan kali. Tapi kalau distributif bisa buat tambah minus kali bagi gitu. Kalau asosiatif umumnya bisa buat tambah doang. Ya, buat tambah doang gitu ya. Buat tambah atau kali doang gitu. Karena dia dikelompokkan gitu. Tapi ini mirip komunitatif dan asosiatif agak mirip. Dulu aku SD pun kayaknya remet deh. Masalah beginian aku kurang ngerti pengertian-pengertiannya. Jadi komunitatif bedanya gini teman-teman. Contoh, ada 3 tambah tambah berapa enaknya? Tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 4 tambah 7 tambah berapa lagi? Tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 4 tambah 7 tunggu. Yang belum tuh. Oh, tambah 6. Nah, teman-teman, ini komutatif tuh gini. Kita boleh buatnya gini, lihat ya. Aku pengen bentuknya 10 sama kayak asosiatif, mirip banget kayak asosiatif. Ya, mirip banget gitu, mirip banget. Ya, bedanya dia dikelompokinnya langsung di sini. Langsung di sini ya, gitu. Nah, atau gini. Nah, jadi gini. Kita bisa aja kayak gini. 6 tambah 4. Sorry. Kita kelompokkan yang langsung 10 10. Ini 6 tambah 4. Lanjut lagi. Ditambah 6 tambah 4. Ditambah 6 tambah 4. Ditambah 3 tambah 7. 3 tambah 7 ditambah 3 ditambah 7. 7 tambah 3 boleh deh gitu. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam pertambahan ya, ditambah dan kali, ya tambah dan kali urutan tuh nggak ngaruh. Ya, jadi sama aja berapa? 10, 10, 20, 30, 40. 40, teman-teman. Gitu. Jadi komunitatif sama kayak asosiatif aja, sama. Tapi bedanya asosiatif itu kita ngelompokinnya langsung gini loh. Langsung dikelompokin kayak gini nih. Yang saya merahin tuh komunitatif langsung kayak gini kan. Dikelompokkan. Tapi kalau komutatif dia kayak gini. Jadi kita jembrengin dulu yang mau per 10 gitu. Atau gini. Misalkan kita punya 3 kali 5 dikali 2 dikali berapa enaknya? 10 gitu. Nah, kita bisa aja kayak gini ya. Kita bisa aja kayak oke, jangan 3 kali 2 deh di sampingnya. Nanti agak bingung. Nah, dikali 4 dikali 5 dikali 10 gitu ya. Nah, bisa aja kita ganti, kita tukar. Jadi 3 kali 10 dulu, terus 5 kali 4 dulu, baru dikaliin 5 gitu. Jadi ini misalkan kalian mau kalikan dulu 30, ini 20. Ya, dikali 5. Nah, ini jadi berapa nih? 600 dikali 5 ya 3000. Nah, kalau komutatif gini. Jadi dia cuma ngenuker-nuker doang. Kalau asosiatif dia dikelompokin gitu. Bedanya dengan komutatif, dia komutatif kita nuker-nuker posisinya. Tapi kalau di asosiatif kita nggak ada nuker posisi. Jadi posisi tetap, tapi kita jumlahin yang langsung gitu. Gitu. Nah, itu bisa buat perkalian dan buat pertambahan doang. Jadi dia nggak bisa nih buat pengurangan. Jadi dia cuma bisa buat kali dan tambah. Tapi kalau distributif bisa buat semuanya. Asosiatif juga buat tambah dan kali biasanya. Kalau buat pengelompokan.
Oke, aman? Aman, Kak. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Aku boleh minum dulu nggak? Tunggu, aku udah sejam ngomong. Aku mau minum dulu. Kalau mau ada yang tanyain juga boleh, teman-teman. Di luar materi juga boleh, misalkan. Ada nggak yang mau tanya dulu? Kalau teman-teman mau minum juga boleh. Sen jangan lupa ini ya. Sen kayak kendala jaringan deh dia. Ini kalau aku save dulu ya. Aku kasih ke Free dulu ya ntar ya. Oke, ada yang mau di inikan dulu sebelum kita kenalan sama matematik modeling? Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Untuk distributif itu tadi apa, Kak? Atau apa itu? Sama yang komutatif. Ada yang mau tanyain dulu? Kalau yang Oke. distributif itu pembagian sama pengurangan bisa, Kak? Yang distributif bagian pengurangan bisa. Oke, gini. Aku kasih contoh yang distributif. Aku clear dulu ya. Kalau mau screenshot boleh. Kalau mau nungguin rekamannya juga boleh. Nih, coba dari Anin kasih soal aku deh. Ratusan dan puluhan. Aku kasih contoh pengurangannya gimana. Bentar, Kak. Hmm. Sebenarnya bukan buat Kalau misal sama pembagian itu bisa, Kak? Misal pembagian sama pengurangan itu bisa? Atau cuman buat perkalian sama pertambahan? Kedengeran nggak, Kak? kedengaran. Oke. Em, mungkin perkaliannya itu berapa ya? 50 50. dibagi dibagi dalam kurung berapa ya enaknya? 10 dikurangi 5 gitu aja ya, Kak, biar gampang. 10 dikurangin 5. Nah, Iya. oke. Kalau kayak gini mah langsung ini aja nggak sih? Langsung 10 kurang 5-nya dulu. Oh iya Ya nggak? ya, Bener nggak? biar Iya. gampang. Oke. Dari kakaknya aja kalau gitu. Oke. Jadi gini, contoh. Berapa ya? Aku mau kurangin gini. Oke. 127 deh. 127 dikalikan dengan oke, 9. Ya, aku kasih contoh yang agak gampang dulu ya. Ya, 9. Nah, em, oke, operasi hitungnya begini, teman-teman. Kalau misalkan kayak gini, teman-teman, biasanya kan teman-teman kemarin 120 ya. Kalau pakai tambahan gini ya. Kalau pakai pertambahan kan 120 ditambah 7 dikali 9. Sebenarnya teman-teman bisa gini. Boleh nggak aku tulisnya 130 dikurangin 3 dikali 9. Sama aja nggak kira-kira? Sama, Kak. Sama aja kan? Gitu. Nah, Iya. 9 dikali 130 ya. Sebenarnya tinggal 13 dikali 9 kan? Ya, 13 kali 9-nya kalian boleh deh. Boleh gini. 20 kurang 7 dikali 9. Ya, berapa? 180 dikurangin 80 dikurangi 63. Ya kan? 7 7 kurang 6 1. 1.
117. Ya, berarti 117. Ya kan? Nah, dikurangin 9 kali 7, 27. Berarti 170. 1000 ini dikurangin 27, 3, Eh, 6 kurang 4, 2, 4, 4. 4, 1, 1. Iya. 1, 1, 4, 3. Nah, 120 tambah 7 kali 9. Oke, sama nih. 9 kali 12 kan langsung ya, 108 ya. 180. 180 ditambah 63. Ya kasih? Ya, 180 ditambah 63. 3, 14, 1, 1. Sama nggak kira-kira Iya. kalau pakai pengurangan? Jadi gitu maksud aku. Jadi kita bisa dikurangin gitu. Nah, beberapa case teman-teman akan lebih mudah pakai pengurangan. Beberapa case akan lebih mudah pakai pertambahan. Nah, gimana cara tahunya? Ya dengan teman-teman banyak berlatih. Jadi kalau teman-teman banyak berlatih, teman-teman tahu kok, oh kayaknya ini gue simpelnya pakai kurang deh. Kalau pakai tambah agak ribet nih gitu. Karena perkalian sekian, misalkan perkalian 8, kalian hindarin perkalian 8 dan perkalian 7 gitu. Nah, ya udah gitu, pakai pengurangan aja nggak apa-apa gitu. Tapi misalkan Kak, saya nggak suka dikurang-kurangin gitu. Ya, udah saya pakai tambah terus aja, laju terus ya udah, laju terus. Jadi teman-teman bisa pakai dua cara. Hasilnya sama aja kan. Tapi sama-sama pakai cara distributif. Oke. Aman buat Anin? Kurang Oke, lebih gini Kak. contohnya. Gitu. Pas ya? Oke. Oke, Nah, makasih ya, Kak. oke sama-sama gitu. Nah, kalau buat bagi sih masih belum ini ya. Kalau buat bagi sih masih belum ini ya, masih belum eh oke ya buat distributif tapi contoh misalkan kalian kayak Kak 100 bagi 20 kan 100 bagi 20 kalau dibagi nggak bisa ya buat pembagian gini ya. Misalnya 100 dibagi 20. Kak, 100 dibagi 20 boleh nggak? Saya gini, 90 tambah 10 dibagi 20. Ya nggak bisa, teman-teman. Bisa-bisa aja, cuman kan justru mempersulit ke pembagian. Ya, hasilnya bener, hasilnya sama aja 5 ini. Ya kan 90 bagi 20 tuh, tunggu ya pakai kalkulator nih. 90 bagi 20, 90 dibagi 20 kan 4,5 ya kan? 4,5 ditambah 10 bagi 20, 0,5. Sama aja kan hasilnya 5. Tapi kan menyusahkan kan? Ya nggak sih? Ya, bisa Iya. dipakai distributif tapi lebih susah pakai pembagian. Pembagian nggak pakai distributif deh gitu. Gampangnya gitu sih. Oke, enggak gitu. Ya, kecuali kalian nemu nemu yang lebih gampang nih. Bang, gue nemu yang lebih gampang. Kalau kalau pembagian pakai distributif gitu. Boleh nggak gue kayak gini kan 100 dibagi 20 kan sama aja kayak 80 tambah 20. Ya, gue bagi aja langsung 20. Ini 4. Sebelahnya 1, 5. Boleh nggak? Boleh. Sama nggak kira-kira? Sama, Kak. Iya kan? Nah, kurang lebih gitu. Dengan kalian pakai contoh ya, pakai gini, kan sama aja hasilnya. Gitu kan? Nah, boleh kayak gitu. Kalau kalian ngerasa lebih mudahnya itu ya, berarti kan harus banyak-banyak tadi, banyak-banyak ngebayangin gimana ya gue baginya 20, 80, 20 deh. Boleh nggak Kak? 60 tambah 40 bagi 20. Ini dicoret dapatnya 3, ini dicoret dapatnya 2. Kan sama aja 5. Boleh-boleh aja gitu. Cara itu cepetnya gimana pun gitu. Tapi distributif ini paling paling apa ya? Paling enak buat teman-teman otak-atik gitu. Kalau teman-teman dulu aku dulu ngeprint ngeprint soal sampai 100 buat perkalian dan pembagian doang gitu. Nah, sebenarnya di modul kita belum belum ada, cuman nanti aku coba tambahin deh. Aku coba tambahin ya. Nanti sebelum hari hari Sabtu, hari Senin atau hari Selasanya gitu, aku buatin gitu. Aku kirim ke teman-teman paling Rabu buat latihan soal distributif ini. Gitu nanti teman-teman bisa ngeprint dan sebagainya di grup gitu. Kalau nggak salah di grup itu yang aktif justru yang grup TO-nya ya, bukan yang grup bimbelnya. Sorry ya lupa diaktifin ya. Nanti aku coba buka lagi. Oke, sampai sini mau tanya dulu sebelum ke pengenalan matematik modeling. Mau tanya Kak, Boleh. ini eh Gimana, 60 tambah Mas? 40, 60 tambah 40 per 20, bukannya penjumlahan itu nggak boleh dicoret ya? Atau kalau di cara ini boleh gitu? Gini, eh Mas siapa? Mas Amrullah. Jadi ya, Mas Faik gitu. Nah, gini, jadi kalau ada tambah atau kurang A per B
gitu. A plus minus B dibagi C. Ini artinya A per C plus minus B per C. Nah, sama halnya juga dengan perkalian. Kalau ada A plus minus B, ya, kamu kalikan dengan C, ini sama aja kayak A kali C plus minus B kali C. Jadi keduanya dijumlahkan. Beda halnya dengan gini ya. Kalau kamu A kali B per C, ini udah beda. Itu beda form. Aku kasih contoh. Aku kasih misalkan gini ya. 10 tambah 2 per 5. Tapi beda dengan hal 10 dikali 20 per 5. Ini cuma boleh berlaku 1. Jadi 4. Ini 40 hasilnya. Sedangkan yang ini hasilnya berapa? 2 ditambah 4. Ini hasilnya 6. Ini kan sama aja kayak 30 bagi 5 kan? Nah, kurang lebih gitu. Oke. Gimana, Ik? Aman? Jadi Paham, itu paham. aturan dasar operasi matematika. Gitu. Makasih, Oke, pas Kak. ya? Oke, sama-sama gitu. Nah, buat teman-teman, nanti kalau teman-teman masuk ITB atau IPB, kabarin aja nanti. Kalau Bang, gue masuk IPB nih Bang, gitu. Boleh nggak gue minta draft buku-bukunya atau e-booknya atau draft PPT belajarnya nih, gue mau cepet-cepet belajar gitu. Nah, boleh banget nanti kabarin. Atau Bang, gue masuk ITB nih, gue kayak butuh deh buku pengenalan matematika lo. Kalau di kampus sebenarnya namanya pengantar matematika ya, pengantar matematika. Ada juga yang pengampusnya bilang pengantar aljabar. Ada juga kalau kalau di IPB namanya matematika dan berpikir logis. Matematika dan berpikir logis. Kalau di IPB agak beda dikit ya namanya. Matematika dan berpikir logis gitu. Nah, kita sebutnya MBL gitu. Nah, kalau di kuliah namanya itu. Nah, itu pelajarin banget konsep sampai plus minusnya gimana, sampai gimana bentuk ubah form, sampai gimana associate dan sebagainya. Sebenarnya kalau ditanya Bang, kalau di kalkulus keluar nggak? Nah, di kalkulus nggak gitu. Soalnya ini bukan soal kalkulus. Kalkulus tuh lebih ke grafik dan gimana kita mengoptimasi jadi integral dan turunan. Tapi itu nanti kita bahas di bulan-bulan Maret ya, bulan-bulan Maret dan April awal, masalah integral dan sebagainya gitu. Tapi aku pengen di Februari dan Maret awal teman-teman bisa banget masalah operasi matematika yang dasar banget. Karena kalau dasarnya udah kuat, mau diotak-atik gimana pun gampang gitu ya. Contoh ketika nanti teman-teman ketemu rumus matematika, misalkan teman-teman ketemu rumus, oke, aku punya rumus apa ya? Titik balik maksimum kalau nggak salah. Rumus fungsi itu ya. Aku aku mau kasih contoh kalau teman-teman udah ngeh banget matematika, bakal enak banget rumus-rumus fungsi. Oke, aku mau lihat. Oke, rumus-rumus fungsi. Nah, misal teman-teman, oke, AX, YX2. Oke, jangan deh. Nah, misalkan teman-teman ketemu rumus titik ordinat ekstrim gitu. Misalkan titik ordinat ekstrim kan Y sama dengan Y sama dengan kan min D per 4A. Nah, tapi teman-teman taunya bukan diskriminannya. Teman-teman taunya bukan diskriminannya. Aku kasih contoh ya, enaknya belajar awal banget yang pertemuan 1 kemarin dan pertemuan hari ini dan 3 pertemuan ke depan. Nah, teman-teman di soalnya bukan diketahui diskriminannya. Teman-teman nggak tahu diskriminannya berapa. Tapi yang diketahuin apa? Yang diketahuin bisa gini. Diketahui persamaan dari suatu fungsi kuadrat adalah 3x kuadrat tambah contoh ya 2x tambah 1. Nah, teman-teman nggak tahu ya. Wah, rumus nggak bisa. Ini nggak ada rumusnya. Gue udah belajar tapi nggak ada rumusnya. Gimana ini? Nah, sebenarnya teman-teman nggak usah bingung. Nah, kalau teman-teman udah belajar bentuk form, nah D ini, perasaan gue waktu itu pernah bikin deh. Kalau D itu, oh D itu kan punya rumus lagi nih. Ya, diturunin lagi. D itu kan punya rumus B kuadrat min 4AC. Gitu. Ya udah, gue langsung masukin aja nih. Ya, B kuadrat min 4AC gitu. Nah, per 4A. Nah, B-nya ini A-nya 3, C-nya 1. Ya, berarti gue dapetnya min
berapa nih? Min 2 kuadrat dikurangin 4 dikali 3 dikali 1 per 4 dikali 3 gitu. Gitu kan? Nah, jadinya min dihitung dulu yang ini. Jadi kalian karena udah tahu masalah operasi ini, ya operasi yang ini, terus kalian udah tahu otak-atik rumus, ini kan jadinya 4 dikurangin 12 per 12 nggak sih? Nah ya kan? Nah, terus ketemu nih, 4 dikurangin 12 tuh kan berapa sih? 8 ya? 8, 8, oke, bisa nggak gini? Oke, kayaknya nggak bisa deh, nggak enak gitu. Maksudnya jadi 0, gitu. Nah, langsung aja deh, gue kelarin dulu yang di atas. Minus, minus berapa nih? Minus 4 kurang 8, minus 8 ya? Oke, 12. Nah, kalian tahu nih, oh 8 per 12. Jadi titik ekstrimnya 8 per 12. Nah, kalau kalian udah tahu dari dasar, ya Kak, D itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC. Sebenarnya bisa nih gue dapetin soal ini jawabannya. Karena gue udah tahu kalau diskrimina itu B kuadrat per AC. Sama kayak yang kemarin aku bilang, kotak sama dengan 2 berapa gitu. Nah, kotak sama dengan 2X gitu. Nah, kalau misalkan aku bilang kotak ditambah X, hasilnya berapa teman-teman? Ya, min 2 per 3, sorry ya. Ya, ini kalau jadi ini, tunggu, 4 jadi 2 per 3. Gitu ya. Oke, oke. Ini kan minus ya, minus ketemu minus plus. Oke, aku punya kotak sama dengan 2X. Ini buat teman-teman yang ngikutin aku dari pertemuan 1. Kotak sama dengan 2X. Kotak ditambah X berapa? Yang ikut pertemuan 1. Ini, kayak Andin, kayak ada, ini nggak ada Dela nggak? Kemarin ada ya Dela. Sekarang nggak ada kayaknya hari ini. Kotak sama dengan 2X. Aku punya soal kotak tambah X berapa? Eh, sama kayak bentuk form tadi. Bentuk form dan sama kayak di pertemuan pertama. Kotak sama dengan 2X. Kotak ditambah X berarti berapa? Bingung kira-kira. 3X betul operah. Nah, kenapa gitu? Kotaknya aja 2X. Ya tinggal diubah bentuknya. Kan kita nggak, ya gini, kita boleh banget ngubah bentuk jadi apapun. Itu namanya aljabar. Ya, aljabar tadi yang dikali 3 per 3, yang dikali 10 per 10. Nah, kita boleh ngubah bentuk apapun, tapi kita nggak bisa ngubah value. Contoh, 2X ini nggak mungkin jadi 6X. Kalau nggak ada perkalian dan sebagainya. Jadi kotak, ya kotak tetap 2X. Kotak kotak itu 40 per 20. Salah nggak aku kira-kira? Salah nggak kira-kira? Misalkan aku ketemu soal kotak dikali 20. Salah nggak? Aku kira-kira. Misalkan dikali 20 per 40 gitu. Kira-kira salah kotaknya. Kan kotak sama dengan 2. Tapi tiba-tiba aku ubah nih jadi 40 per 20. Kira-kira salah nggak? Boleh nggak kira-kira? Diubah jadi gini, 40 per 20. Dalam Boleh hitung-hitung karena sama 2. Ya, Kak. Kan kalau ya ini. 20 kan kalau 40 dibagi 20 kan tetap 2. Iya, betul nih. Jadi jawabannya boleh. Oke, sampai sini paham? Agak pusing ya? Udah mau 2 jam. Agak pusing ya kira-kira? Tapi masih 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 nangkep nggak kira-kira maksudnya? Jadi teman-teman boleh ngubah bentuk, tapi nggak boleh ngubah value. Maksudnya gini, teman-teman ngubah ini jadi 100 per 50, nggak salah, bener, kan sama-sama 2. Tapi diubah formnya bentuknya, yang tadi kita belajarin, itu nggak masalah. Nah, yang kotaknya yang kita belajarin di kemarin ya, yang kita misalkan sesuatu dengan kotak, kita misalkan sesuatu dengan X, aljabar itu, ya ini konsepnya. Jadi teman-teman nanti ketika teman-teman ketemu D-nya berapa, D-nya diubah jadi B kuadrat min 4AC, ya nggak masalah. Jadi gampangnya kalau kita udah belajar basic banget matematikanya dan modeling, itu bakal gampang banget baik kerjain kuantitatifnya maupun kerjain rumus-rumusnya nantinya. Gitu, soal-soal MTK wajibnya gitu. Jadi kita nggak takut gitu, karena kita udah tahu ya gimana cara ngitung yang benernya gitu. Oke, sampai sini dulu sebelum aku lanjut ke matematik modeling. Kayak 10 menit pengenalan dulu. Aman nggak kira-kira? Ada yang mau tanyain nggak? Atau masih pusing? Dari Faik gimana, teman-teman? Masih Aman sih, Kak. aman ya? Aman, Kak. Oke.
Thank you ya. Oke, buat teman-teman yang tadi jawab dan udah aku kasih nomorku, jangan lupa diklaim ya, di chat aja. Nanti paling pagi ya aku balas, aku nanti ada kerjaan lagi dikit. Nah, oke. Kita lanjut ya. Aku save dulu. Nanti aku titip ke Kak Frido. Nanti Kak Frido juga paling pagi atau siangnya gitu ya, baru send lagi. Gitu. Nah, oke. Teman-teman, aku clear drawing dulu. Jadi kita ketemu mathematic modeling. Mathematic modeling. Nah, jadi begini teman-teman, mathematic modeling. Kalau kata dosen aku dulu ya, matematik modeling ini sebenarnya MTK ini nggak ada gunanya kalau kita nggak pernah gunain di sehari-hari gitu. Jadi pas semester 1 dapat matematik modeling ya tadi di matematika dan psikologis di pengantar matematika gitu. Di semester 6 aku dapat mata kuliah namanya pemodelan sumber daya. Nah, pemodelan itu gampangnya adalah interpretasinya dalam bentuk apa ya, dalam bentuk tulisan ya atau dalam bentuk matematika. Kalau matematik modeling berarti tulisan dalam bentuk matematikanya. Contoh gini, maksudnya aku misalkan bilang, bisa nggak terjemahin kata-kataku gini? Kalau yang bisa, bagus banget nih. Aku nanti bakal kasih reward juga ya buat yang bisa terjemahin. Aku bilang gini, gimana ya? Kayaknya yang paling gampang dari harga dulu deh. Dari harga bakso. Aku pesen 5 somai, ya, 5 somai dan 5 somai dan 2 ayam itu harganya 10.000. Kira-kira ada yang bisa bikin nggak? Modelingnya gimana? Nah, betul banget. Ice, thank you banget. Nanti aku chat duluan Ice gitu. Nah, oke. Lagi. Ya, tapi kali ini susun aja ya. Berarti kan udah ada 3 nih yang udah nyamber. Oke. Aku bayar bayar apa ya? Bayar somai ya, 1 somai dan 3 tahu itu 20.000. Oke. 1 somai, 3 tahu, 20.000. Sedangkan oke, berapa tuh kira-kira modelingnya? Somai 3 tahu 20.000. Nah, oke, kira-kira yang lain bisa ngikutin nggak selain yang tiga tiga orang ini? Oke, Faik gitu-gitu bisa nggak kira-kira? Bisa Kak, tapi Itu kalah namanya cepet. oke. Itu namanya modeling, teman-teman. Nah, ini yang paling sering keluar justru, teman-teman ya. Pasti ada aja gitu. Balik dulu namanya SBMPTN ya. Dulu aku 2019 belajar SBMPTN, tiba-tiba diubah jadi UTBK. Angkatanku pertama UTBK gitu. Jadi, wah, tapi tetap sama ya. Materinya at least ada pemodelan gitu. Nah, oke, mari kita bikin soal-soal pemodelan ya, tapi yang agak-agak ini ya, yang agak-agak seruan ya gitu ya. Oke. Pengenalan dulu ya. Pengenalan masih gampang-gampang banget gitu. Nanti modelingnya masih yang ntar kalau misalkan aku tambahin kayak misalkan aku tambahkan setiap detik 5. Nah, itu beda lagi pemodelan. Tapi aku kasih gampang-gampang dulu gini. Kan ini Oke, kita latihan dulu. Jadi aku beli, oke jangan aku deh namanya gitu. Nova deh, Nova beli gitu ya. Nova beli 5 siomay dan dua ayam harganya 20.000. Nih, 20.000. Nah, lalu oke, agak jelek soalnya nggak apa ya. Aku udah lama nggak lihat soal-soal kayak ginian. Oke, agak jelek ya bahasanya. Lalu Noval ya memesan kembali somainya, memesan kembali 3 somai dan jangan 2 ayam deh, dan 3 ayam seharga 30.000. Berapa harga untuk 2 somai dan 3 ayam? Agak koma-koma ya, tapi nggak apa-apa ya. Kira-kira gimana pertama kali yang harus dilihat? Modelingnya ada apa aja? Ada model apa aja? Oke, sekarang udah enak nih. Kita udah nyebut bahasanya dengan model. Ini bahasa bahasa MTK model gitu. Modelnya gimana?
Kalau di teman-teman di sekolah nyebutnya gimana persamaannya gitu. Biasanya guru nyebutnya gimana persamaannya. Tapi kalau misalkan di bahasa matematikanya namanya gimana modelnya kira-kira. Novel 3S, pesan kembali keduanya ditambah. Oke, gimana tuh? Oke, jadi 5S, betul, tambah 2A, 2 ayam, itu harganya 20.000. Oke, ya, Novel pesan kembali nih, 3 somai, tambah 3 ayam, harganya 30.000. Ya kan? Nah, sekarang yang ditanya kan 2 somai ditambah 3 ayam, berapa? Gitu kan? Ya nggak sih? Tambahnya. Oke. Nah, kalau kayak gini, oke, ini kita udah bentuk modeling sukses gitu. Kira-kira kalau kayak gini diapain? Ingat nggak materi pertidasamaan gitu? Kebanyakan soal-soal kayak gini di pertidasamaan sih sebenarnya. Tapi aku nggak ini pertidasamaan. Oke, ini bukan pertidasamaan tapi tetap modeling ya. Tapi biasanya teman-teman kalau kerjain dulu pas SMP atau SMA kelas 10, kelas 11 pertidasamaan. Ya soal-soal kayak gini diterapinnya di pertidasamaan. Tapi kira-kira apa dulu yang dilakuin? Dikurangin dulu. Bisa langsung dikurangin nggak kira-kira? Bisa langsung dikurangin nggak kira-kira? Dihilangin salah satu. Ya, betul. Dihilangin salah satu dulu. Jadi dihilangin salah satu dulu, gitu ya. Kira-kira mana yang mau dihilangin dulu? Aku langsung ke soal ya, bukan ke modeling lagi. 5 eh, yang ayam. Oke, ayam. Kalau dihilangin ayam dan ini ayamnya mau dihilangin nih, teman-teman. Ini kalau ada yang belum paham, kasih tahu aku ya. Aku pengen semua yang di sini sampai akhir paham. Em, 2 ayam, 3 ayam. Biar dihilangin, diapain? Ada yang bisa kasih clue nggak kira-kira? Kalau ada yang kayak gini nih, ya kan disamain dulu, ya dikali 2. Oke, diapain? Bukan dikali 2. Bahasanya diapain kira-kira? Faiz, Reza, dicari apanya? Ingat nggak namanya? Hmm, aku kasih clue, ya. Ya disamakan. Disamakan tuh diapain? Korupsi, korupsi. Aku kasih isunya namanya korupsi. Nah, betul. KPK-nya. KPK itu yang terdekat. Jadi gini, 2 sama 3, ya. Yang paling dekat dia ketemunya di mana gitu. 2 sama 3, yang paling dekat di mana ketemunya? Ya, habis 2 kan kelipatannya 4. Habis ini kan 6. Oke. Lebut lagi 6. Lebut lagi 9. Oh, ternyata paling dekat ketemunya di 6. Tuh, mereka jodohnya di 6 gitu. Kan ntar ketemu lagi tuh di 12 gitu ya. Nah, lanjut. Berarti ini jadi 6. Supaya 6, 2 dikali berapa? Supaya 6, 2 dikali berapa? Supaya 6, 2 dikali berapa? Berarti dibagi tuh. Dikali 3. Berarti atasnya dikali 3 nih. Nah, ingat ya. Ingat waktu kita belajar sebenarnya gini, teman-teman guru-guru itu udah pernah jelasin secara matematikanya. Nah, di sini nih, ya bilang kalau dikali 3, semuanya harus dikali 3 rata. Nah, itu sama kayak yang kita pelajari di pertemuan pertama. Ya, tentang basic operasi matematika. Gitu ya. Jadi ini dikali 3, teman-teman. Ya, jadinya 15 somai. Ya, ini kali 3, kanannya kali 3, tambah 6 ayam, sama dengan 60.000. Gitu. Nah, sedangkan yang ini dikali berapa? Dikali berapa? Di bawahnya dikali 2. Oke, di bawahnya dikali 2. Ini jadi berapa? Jadi 6 somai ditambah 6 ayam sama dengan berapa? Kira-kira. Yap, jadinya 60.000. Oke, Oke, ini jadi 0 ya. Jangan 60.000 deh. Aku ganti jadinya 25.000 ya, biar nggak 0 ya. Aku ganti jadi 25.000. Sorry, namanya juga ngasal bikin soalnya. Jadi ini 50.000. Nah, jadinya 50.000 ya. Ini jadinya kita apain? 6A, 6A udah sama nih. Kita tambah apa kita kurang semuanya? Kita tambah atau kita kurang? Kurang, betul. Nah, ini jadinya 9. 9 somai, 10.000. Oke ya, berarti satu somai itu sekitar 1.000 berapa gitu ya. Oke, kita buletin ntar ya. Tapi sebenarnya nggak boleh dibuletin. Tapi ini karena soalnya jelek gitu ya. Buru-buru.
Jadi 10.000 dibagi 9. Nah, jadi 1.100 ya. Terus somanya segini. Oke, lanjut. Sekarang teman-teman, kalau udah punya somai gini, diapain? Somanya 1.100. 1.100 distribusi. Oke. Dimasukin ke salah satu. Mau masukin yang atas atau yang bawah? Mau yang atas ini atau yang bawah ini? Persamaan 1 atau persamaan 2? Yang mau di substitusi ya namanya. Atas boleh deh. Berarti 5 ya. 5 dikali S-nya diganti ya. 1.111 ya. Ditambah 2A sama dengan 20.000. Kalau hasilnya minus nggak apa-apa ya. Gitu. Kan ini buat belajar aja. Nah, ini hasilnya jadi berapa nih? 5 dikali ini jadinya 5.000 ya. 5.555 ditambah 2A sama dengan 20.000. Nah, 2A sama dengan 20.000 berapa nih? 14.000 sekian ya. 14.444. Oke, A-nya berapa? Dibagi 2. Ya, berarti 7.222. Jadi satu somai dan satu ayam segini, teman-teman. Gitu, ini karena dibagi 2 ya. Rata dibagi 2. Ini sama-sama dikurangin 5, 5, 5. Gitu. Nah, oke lanjut. Berarti buat 2 somai dan 3 ayam berapa? 2 dikali 1.111 ditambah. Ya, ingat ya, kalau perkalian didahulukan ya. Oke. Urutannya kali, bagi, tambah, kurang. Gitu. Nah, berapa nih? 3 dikali 722. Berapa nih kira-kira? Ini dikali 3, hasilnya jadinya 21.666. 21.666. Ini 2 kali 1 jadinya 111. Kok 3 ya? 2 dikali 111, sorry. 2 dikali 222 aturan ya? 2 dikali 111 ya? 2 dikali 2222. 2222. Oke, ditambahin tuh ke 20.000. 21.666. Nah, segini. Ya, jelek banget ya angkanya. Agak koma-koma ya. Ya, kurang lebih gini. Kalau teman-teman mau pakai distributif boleh. Tapi karena kita udah agak malaman, jadi aku langsung cepet ya. Pakai kalkulator ya. Oke. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ini matematik modeling. Gampangnya kayak gini penerapannya. Tapi nanti teman-teman, ya, kalau yang susahnya misalkan teman-teman, contoh ya, tiap detik bakteri membelah menjadi 2. Nah, gini gimana? Terus gini, tiap 30 menit, ya, nah, kira-kira kalau gitu gimana? Misalkan tiap, sorry kok nggak bisa ini ya? Nah, tiap 4 menit, oke, nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Ini aku nggak bisa ini nih, formatnya. Nggak bisa di sebelah kanan buat ininya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Contoh soal lainnya tuh misalkan gini, bahasa bahasa modeling matematikanya. Oke, ya contoh ya. Em, Tiap 4 menit bakteri membelah menjadi 4. Oke, kalau kayak gini kira-kira bahasa matematikanya apa? Misalkan bakterinya B. Bakterinya itu B. Tahu nggak kira-kira? Nah, bahasa matematikanya ini adalah gini teman-teman. Ini diterjemahkan dengan B pangkat 4 gitu. Nah, ini nanti kita bakal belajar. Tiap 4 menit bakteri membelah menjadi 4. Jadi tiap 4 menit tuh di 4 kuadratkan gitu. Nah, apalagi misalkan bahasa matematikanya lagi misalkan gini. 10 tahun lalu usia Andi 2 kali lebih muda
dari usia Caca. Lebih muda dari usianya Caca. 10 tahun lalu. Berarti kan Caca sekarang dikurangin 10 itu sama dengan gimana? Sama dengan Andi. Ya. Andi dikali gini ya. Usia Andi 2 kali lebih muda. Oke, 2 kali lebih muda ya. Berarti setengah ya. Setengah Andi dikurangin 10. Gitu. Nah, ini teman-teman yang nanti kita bakal pelajarin. Sorry. Ini yang nanti kita bakal pelajarin. Gimana sih Kak caranya biar terbiasa kayak gini. Ini bahasa matematikanya. 10 tahun lalu usia Andi 2 kali lebih muda dari usia Caca. C min 10 sama dengan setengah dalam kurung A min 10. Oke, nah sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak? Kira-kira kita ada 3 menit buat ke akhirin. Kira-kira ada yang mau tanya dulu? Dari sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Boleh kalau mau ada yang ditanyakan. Kak, kalau misal pertanyaannya kan 10 kan pernyataannya 10 tahun lebih 10 tahun lalu usia Andi 2 kali lebih muda dari usia Caca. Sama dengan kan Cacanya itu jadi jadi C min 10 sama dengan 2 kalinya itu jadi setengah gitu. Iya, karena 2 kali lebih muda. Berarti kalau misal pernyataannya 3 kali berarti 1/3 gitu. Betul, 3 kali lebih muda. Oke, terima kasih Oke. Kak. Oke, sama-sama. Beda ya, 2 kali lebih muda dengan 2 tahun lebih muda. Beda ya? Ya, 2 tahun lebih muda itu beda. Gitu, bahasanya. Oh iya Kak, iya Kak. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Aman buat teman-teman yang lain? Ini kita nggak ada absensi ya? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, baik. Kalau aman, oke. Buat teman-teman, aku stop share dulu. Ya, nanti jangan lupa dicatat sebagainya. Buat teman-teman yang belum ini kan di itu, jadi nanti kita di Maret tuh hampir tiap hari buat bahas tryout. Gitu, buat teman-teman yang masih di grup free, nanti aku coba kirim buat ini ya, buat teman-teman link kalau mau ikut ke premiumnya yang bahas tryout tiap hari di Maret. Itu nanti cuma 10.000. Nanti aku buatin kodenya juga, gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu besok. Buat catatannya aku titipin ke Kak Frido. Buat teman-teman yang mau minta catatan atau teman-teman mau minta video minggu lalu gitu, nanti disampaikan lagi di grup sama sama Kak Frido dan timnya gitu ya. Paling besok pagi gitu ya. Atau teman-teman tadi yang udah punya nomorku boleh di chat aja gitu. Oke. Aku akhirin pertemuan hari ini. Thank you banget karena aku baru kalian besok juga ada yang masih sekolah dan sebagainya. Jadi sampai ketemu di Sabtu lagi. Jangan lupa sering